Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan penyakit kanker akibat kerja di laboratorium klinik. Kelompok saya terdiri dari Muhammad Sabili, itu saya sendiri, Imam Agung, Irman Bagus, Marcel, dan Hamzah Akmal. Pengertian kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Apa itu karsinogen? Karsinogen adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kanker. Jadi, tidak hanya terbatas pada zat yang terdapat pada makanan. Karsinogen juga bisa terdapat dalam bentuk bahan kimia, virus, atau bahkan obat-obatan dan radiasi. Untuk pengobatan kanker itu sendiri, jika suatu zat atau paparan telah mendapatkan label sebagai karsinogen, tandanya para ahli sudah melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh mengenai pengaruhnya terhadap potensi kanker. Karsinogen dapat bekerja dalam banyak cara, yaitu langsung merusak sel DNA sehingga menyebabkan kelainan pada sel normal. Akan tetapi, cara lainnya yaitu dengan menyebabkan kerusakan sel, yang menyebabkan sel-sel membelah lebih cepat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan berkembangnya penyakit kanker. Orang yang terkena karsinogen ini tidak pasti langsung mengalami kanker. Pasalnya, kemampuan karsinogen dalam menyebabkan kanker antar individu berbeda-beda. Kemampuan tersebut tergantung dari jumlah paparan, lamanya paparan, kesehatan individu yang terpapar, dan faktor lainnya. Kerentanan tiap orang yang terpapar karsinogen dalam menyebabkan kanker juga tergantung dari faktor keturunan. Faktor keturunan memainkan peranan penting sebagai penyebab kanker. Contoh zat karsinogenik, formaldehid. Saat ini, ada bukti kuat dari studi pada manusia yang menunjukkan orang dengan paparan tinggi formaldehid memiliki risiko lebih besar terkena kanker nasofaring, sinonasal, dan leukemia myeloid. Senyawa ini tidak berwarna, mudah terbakar, dan dipergunakan dalam produk sintetis, tekstil, coating produk, pengawet, produk untuk meluruskan rambut. Kanker darah, leukemia. Pelarut benzena digunakan untuk melarutkan senyawa organik yang tidak diketahui masanya. Penggunaan pelarut organik benzena mudah sekali menguap. Seringkali uap terhirup oleh para pekerja yang tidak menggunakan APD. Para pekerja yang terpajan benzena dalam periode waktu yang lama menunjukkan bertambahnya pekerja yang menderita kanker, seperti kanker darah, leukemia, dan kanker payudara. Kanker payudara. Pekerja teknisi laboratorium, khususnya pekerja wanita, mereka yang bekerja dengan pelarut organik seperti benzena, sebelum menikah dan memiliki anak akan memiliki risiko tinggi untuk mengalami kanker payudara 40%. Gejala leukemia dan kanker payudara. Gejala leukemia, demam dan menggigil, tubuh terasa lelah, dan rasa lelah tidak hilang meskipun sudah beristirahat. Berat badan turun drastis, bintik merah pada kulit, mimisan, sakit kepala, mual dan muntah, otot hilang kendali, nyeri tulang berlebihan terutama pada malam hari. Gejala kanker payudara. Munculnya benjolan di payudara, warna kulit payudara berubah, puting terasa sakit, muncul benjolan pada ketiak.
Pengobatan leukemia dan kanker payudara. Pengobatan leukemia. 1. Kemoterapi, yaitu metode pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat dapat berbentuk tablet minum atau suntik infus. 2. Terapi imun atau imunoterapi, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Jenis obat yang digunakan misalnya interferon. 3. Terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contoh, jenis obat yang bisa digunakan adalah penghambat protein kinase seperti imatinib. 4. Radioterapi, yaitu metode pengobatan untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. 5. Transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Pengobatan kanker payudara. 1. Radioterapi, yaitu metode pengobatan untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. 2. Terapi hormon, digunakan untuk mengatasi kanker yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. 3. Kemoterapi, yaitu metode pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat dapat berbentuk tablet minum atau suntik infus. Pengendalian. Peningkatan pengetahuan pekerja mengenai bahaya potensial yang ada dan kesadaran penggunaan alat pelindung diri yang sesuai. Penanganan tentang bahan kimia yang sesuai dengan MSDS, Material Safety Data Sheet. Monitoring lingkungan kerja. Monitoring lingkungan kerja adalah metode untuk menilai pajanan bahaya potensial di area kerja dengan cara mengukur keberadaan pajanan tersebut di udara, air, dan tanah. Monitoring biologi. Biomonitoring. Biomonitoring adalah metode untuk menilai pajanan bahaya potensial tempat kerja dan atau efeknya pada tubuh pekerja dengan cara mengukur keberadaan pajanan. Umumnya bahan kimia, metabolit atau produksi reaksi yang terdapat dalam jaringan atau spesimen tubuh seperti darah, urin, atau rambut. Pemeriksaan medical check-up sebelum kerja, berkala atau tahunan, dan pemeriksaan khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.